أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini adalah kajian lanjutan dari kajian kita yang pertama di pagi tadi, di mana di kajian yang pertama kita sudah menjelaskan tentang definisi al-udhiyah, kemudian syarat-syarat dari udhiyah ini. Kemudian kita menjelaskan juga tentang sifat-sifat yang atau cacat-cacat yang apabila ada pada hewan, maka hewan itu tidak boleh dikorbankan. Demikian juga kita menjelaskan tentang cacat-cacat yang makruh. Kemudian kita menjelaskan jenis hewan korban yang paling baik dari segi jenisnya atau dari segi sifatnya. Sekarang kita memasuki yang keempat, yaitu satu hewan korban ini cukup untuk berapa orang. Mari kita baca ya ikhwah. Tujzi'ul udhiyah al-wahidah min al-ghanami 'an ar-rajuli wa ahli baitihi wa man syaa'a min al-muslimin. Satu hewan korban dari seekor kambing ini cukup untuk seseorang dan keluarganya dan orang-orang yang dikehendaki dari kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan seekor kibas yang bertanduk, yang duduk di anggotanya yang hitam atau berjalan di anggotanya yang hitam, maksudnya kakinya. Kemudian duduk di anggotanya yang hitam, maksudnya di perutnya. Ya, jadi dia asalnya dia putih, namun ada warna hitam di kakinya, ada warna hitam di perutnya, ada bagian dari matanya berwarna hitam kulitnya, lalu dibawakanlah dia. Lihat ayyuhal ikhwah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan seekor kambing yang begini sifatnya, yang di kakinya ada warna hitam, di perutnya atau di bagian perutnya ada berwarna hitam, kemudian di matanya juga ada berwarna hitam, ya, untuk digunakan berkorban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah halummil midyah, wahai Aisyah, ambilkanlah aku pisau.
Fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu. Lalu Aisyah membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisau dan kambing ini dibaringkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk menyembelihnya. Lalu Nabi mengatakan bismillah. Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Berapa banyaknya itu? Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Padahal itu adalah satu ekor kambing. Jadi ini untuk Muhammad pertama dan al Muhammad keluarganya. Termasuk keluarganya di situ adalah yang sudah meninggal dunia. Wa min ummati Muhammad dan untuk umat Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga hadis Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bi kabshayn ahaduhuma anhu wa an alihi wal akhar an ummatihi jami'a. Rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas. Ya. Dan kita katakan sebelumnya dan di kajian yang tadi pagi, yang paling bagus adalah yang warnanya putih bercampur dengan apa? Dengan hitam. Kana yudahhi bi kabshayn. Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas. Salah satu di antaranya adalah untuk dia dan untuk keluarganya. Dan yang satu lagi untuk umat Muhammad seluruhnya. Ingat tadi antum kajian ya ikhwah. Di tadi pagi kita mengatakan bahwa salah satu bentuk berkorban untuk orang yang meninggal dunia itu adalah seseorang membeli seekor kambing atau seekor sapi atau seekor onta, kemudian dia sembelih. Ini adalah untuk umat Muhammad semuanya. Ya, inilah dalilnya, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, satu untuk dia dan keluarganya dan yang satu lagi untuk umat Muhammad. Ya, di hadis yang sebelumnya itu hanya 1 ekor untuk dia, keluarganya dan untuk umat Muhammad. Kemudian hadis ketiga adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa para sahabat dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dari mereka berkorban dengan 1 ekor kambing syah untuknya dan untuk keluarganya. Lalu mereka makan sebagian dari daging kambing itu, wa yut'imun, dan sebagian lagi untuk bersedekah. Kata Syekh menjelaskan, fa idza dhahha ar-rajulu bil wahidati minal ghanam. Apabila seseorang berkorban dengan 1 ekor kambing, anhu wa an ahli baitih, untuk dirinya dan untuk keluarganya, ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayyit. Maka masuk di dalamnya adalah semua keluarganya, yang hidup dan yang mati, yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, semua masuk. Kalau kita mengatakan, ya Allah, ini adalah korban untukku dan untuk keluargaku, maka kakek nenek saya sudah meninggal, ya keluarga-keluarga saya sudah meninggal, paman-paman saya, bibi-bibi saya, semuanya, baik dari bapak maupun dari ibu, semuanya masuk ke dalam apa? Korban itu. Ya. Kemudian, fa illam yanwi syai'an ya'um aw yakhus. Kalau dia tidak menyebutkan, dia hanya mengatakan bismillah Allahu akbar, maka
di sini yang termasuk di dalam korban itu adalah dakhala fi ahli baitihi kullu man yashmalu hadzal lafz 'urfan. Maka yang masuk di sini hanyalah keluarganya, ibu bapaknya, istrinya dan anak-anaknya. Faham maksudnya ya ikhwah? Kalau dia hanya mengambil korban dan tidak mengatakan ya Allah ini untukku dan untuk keluargaku, tapi dia membeli seekor kambing, begitu selesai salat langsung dia bismillah Allahu akbar, maka yang masuk di sini hanyalah siapa? Ibu bapaknya, dia dan keluarganya, anak istrinya. Tapi kalau dia mengatakan ya Allah inilah korbanku dan korban keluargaku, maka semuanya masuk di sini. Ya, kakek nenek yang sudah meninggal, ya, kemudian bibi-bibinya, paman-pamannya, semua keluarganya itu masuk di dalamnya. Jelas ya ikhwah? Ya, maka ini menunjukkan bahwa ketika kita berkorban sangat-sangat penting untuk melibatkan, untuk memasukkan, menyertakan keluarga kita dalam korban ini. Ayyuhal ikhwah, seseorang yang meninggal, dia menunggu kebaikan-kebaikan dari kita. Bisa jadi sedekah yang 1 rupiah itu akan meringankan beban mereka yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah. Bisa jadi 1 bungkus nasi yang kita sedekahkan untuk mereka, ini meringankan siksaan bagi mereka yang di dalam kuburnya. Bisa jadi sebungkus atau segelas air, ya, atau kita libatkan, kita sertakan mereka dalam pahala berkorban ini bisa jadi meringankan bagi mereka siksaan-siksaan atau kesulitan-kesulitan yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah. Dan ingat ayyuhal ikhwah, bahwa kita satu saat juga akan mengalami apa yang dialami oleh mereka itu. Ya, kalau saat ini, di hari ini, di saat kita masih sehat walafiat, kita selalu menyertakan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dalam korban kita itu, maka insya Allah nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka orang juga akan menyertakan kita dalam korbannya. Apakah itu istri kita, atau anak kita, atau teman kita, atau tetangga kita. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada sulitnya, dan itu tidak akan mengurangi daging korban kita. Ya, kalau kita mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah ini korban saya dan korban keluarga saya, berapa banyak keluarga kita yang akan mendapatkan pahala. Dan jangan khawatir, ya, daging hewan korban kita itu tidak akan berkurang meskipun kita libatkan di sana ratusan orang yang terlibat. Daging kambing itu tidak akan berkurang sama sekali. Ya, jadi subhanallah, lihat bagaimana murahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar dengan kalimat ucapan-ucapan, orang-orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, mereka mendapatkan pahala dari hewan korban kita, dan mereka diringankan beban-bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu bagaimana beratnya beban yang mereka sedang rasakan pada saat itu. Kemudian kata Syekh, wa yujzi'u sub'ul ba'ir aw sub'ul baqar amma tujzi'u anhu al-wahidah min al-ghanam. 1/7 dari onta atau 1/7 sapi itu sama seperti 1 ekor kambing. Ya, orang yang patungan 1 ekor sapi, 7 orang, maka masing-masing bagiannya dari sapi itu sama seperti 1 ekor kambing. Faham maksudnya ya ikhwan? Falau dhahha ar-rajulu fi sub'i ba'ir aw sub'i baqarah anhu wa an ahli baiti ajza'ahu dhalik. Kalau dia seseorang patungan seekor sapi, lalu dia niatkan yang 1/7-nya itu untuk dirinya dan untuk keluarganya, itu sama seperti dia mengorbankan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sama saja. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, keluarga-keluarga kita akan mendapatkan pahalanya.
kakek nenek kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita sudah meninggal, semuanya akan mendapatkan pahalanya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala sub'ul badanah wal baqarah qa'iman maqam asy-syah fil hadi. Fakadzalika yakunu maqam al-udhiyah li'adam al-farq bainahuma wa bain al-hadi fi hadha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sepertujuh onta atau sepertujuh sapi sama seperti seekor kambing di hadi. Hadi orang bagi orang yang berhaji. Ya, orang yang berhaji seperti hadi tamattu' atau hadi al-qiran. Ya, ifrad tidak ada hadinya. Tahu antum tamattu' ayyuhal ikhwah? Haji tamattu' atau haji qiran. Pernah terdengar ayyuhal ikhwah? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semua, kita semua untuk bisa berhaji. Haji itu ada 3 macamnya. Pertama namanya tamattu', kedua namanya qiran, ketiga namanya ifrad. Tamattu' itu artinya dia menikmati. Apa yang dinikmati? Yang dinikmati adalah kebebasan. Orang yang tamattu' dia datang ke Mekah di musim haji untuk melaksanakan umrah. Ya, maka begitu dia sampai ke Mekah, langsung dia tawaf, sa'i, kemudian cukur rambutnya, kemudian dia bebas. Semuanya bebas. Sampai tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Di tanggal 8 Dzulhijjah dia pakai ihram lagi. Kemudian dia niatkan haji, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Nanti pada tanggal 10 dia menyembelih. Ya, ini orang yang hajinya haji apa? Haji tamattu'. Yang kedua, qiran. Qiran artinya menggabungkan. Menggabungkan haji atau umrah dan haji. Dia datang, orang yang melakukan qiran, hajinya haji qiran, dia datang ke Mekah, kemudian dia tawaf sa'i, tapi dia tidak cukur rambut. Dia tetap memakai pakaian ihram. Kalau tadi yang tamattu' dia ngapain? Dia lepas pakaian ihram. Begitu tawaf sa'i, cukur rambut, dia lepas ihramnya. Kalau orang yang qiran, dia tawaf sa'i, kemudian tetap pakai pakaian ihramnya. Sampai tanggal 10. Di tanggal 10 dia melontar, kemudian dia cukur rambut, kemudian dia menyembelih. Nah, menyembelihnya sama. Ya. Ifrad dia tidak menyembelih. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana orang yang hadi tamattu' dan hadi qiran, ini boleh mereka patungan 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Ya, demikian juga orang yang berkorban. Ya. Jadi disamakan dengan hadi tamattu' dan hadi qiran. Wala tujzi'ul wahidah min al-ghanam 'an shakhsain fa akthar yashtariyaniha fayudahhiyani biha. Tapi 1 ekor sapi, 1 ekor kambing ini tidak bisa dipatung oleh 2 orang. Karena yang bisa dipatung itu hanyalah apa? Sapi dan onta. Ya. Li'adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah. Karena yang seperti ini tidak ada contohnya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Kama la yujzi'u an yashtarika thamaniyatan fa akthar fi ba'irin aw baqarah. Demikian juga tidak boleh 1 ekor onta atau 1 ekor sapi dipatung oleh 7 orang, oleh 8 orang. Ya, batasnya hanyalah apa? 7 orang.
Kurang dari 7 enggak jadi masalah, tapi lebih dari 7 tidak boleh. Ya. Atau yang 1/7 itu dipatung oleh 2 orang, tidak boleh. Karena ketentuannya ini adalah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh kita merubah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, fiman tata'ayyan bihil udhiyah wa ahkam. Bagaimana hewan kita itu menjadi hewan korban? Apakah semua hewan ini begitu kita memiliki dia langsung menjadi hewan korban? Ya, dia akan menjadi hewan korban ini dengan 2 hal ya ikhwan. Yang pertama dengan ucapan, yaitu seseorang mengatakan ini adalah hewan korban saya tahun ini, atau dengan perbuatan. Karena ini penting ayo ikhwan menentukan hewan ini. Sekarang saya punya 5 ekor sapi di rumah. Yang mana yang akan saya tentukan menjadi hewan korban? Harus ditentukan itu. Ya, karena apabila sudah ditentukan bahwa hewan itu adalah hewan korban, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapan kita itu. Sama seperti orang yang mau sholat, begitu dia mengatakan Allahu Akbar, nah ucapannya ini berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa. Seperti apa? Yang tadinya halal maka sekarang haram baginya. Yang sebelum mengucapkan Allahu Akbar tadi berbicara adalah halal, namun setelah dia mengucapkan Allahu Akbar berbicara itu menjadi apa? Haram. Ya, sebelum dia mengucapkan Allahu Akbar tadi minum itu adalah halal, namun begitu dia mengucapkan Allahu Akbar minum itu menjadi haram. Makan juga demikian. Nah, menentukan hewan korban ini penting, ya, karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Tadi cara yang pertama dia menentukan ini adalah hewan korban saya dan keluarga saya. Ya. Yang kedua dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Yaitu disembelih dengan niat sebagai korban. Ya, dia menyembelihnya pada tanggal 10 atau tanggal 11, niatnya adalah untuk berkorban. Bukan niatnya untuk makan. Cara yang kedua, membelinya dengan niat untuk berkorban. Ya. Jelas ini ayo ikhwan. Ya. Nah, kalau sudah ditentukan hewan itu adalah hewan korban, maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan itu. Tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Kalau saya punya 5 ekor kambing yang saya tentukan ini adalah hewan korban saya, maka dia memiliki hukum berbeda dengan kambing-kambing yang lainnya. Seperti apa? Awalan annahu la yajuzu at-tasarrufu fiha bima yamna'u at-tadhhiya biha min bai'in wa hibah wa rahnin wa ghairiha. Kalau sudah ditentukan ini sebagai hewan korban, maka tidak boleh dia bertindak, dia melakukan sesuatu yang dapat menghalanginya untuk dikorban, seperti dihibahkan kepada orang lain. Nih saya kasih kamu ini, atau dijadikan sebagai jaminan. Tidak boleh. Yang lain-lain silahkan, karena ini sudah ditentukan dan dikeluarkan untuk siapa ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dia tasarruf, bertindak semau maunya terhadap hewan ini. Ya. Kecuali dibolehkan dia menggantinya dengan yang lebih bagus, yang lebih sehat, yang lebih mahal. Faham sampai di sini ya ikhwah? Kemudian apabila yang kedua, idza mata ba'da tayyinha lazima al-warathatu tanfidhiha. Apabila yang punya hewan ini meninggal, ya, maka secara otomatis hewan-hewan ini akan menjadi milik siapa? Ahli warisnya. Maka yang ditentukan itu
itu keluar dari warisan dan ini harus apa? Disembelih kalau sudah ditentukan. Ya. Yang ketiga, alla yastaghilla syai'an min manafi'iha fala yasta'miluha fi harth wa nahwih. Kalau hewan itu sudah ditentukan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan seperti dipakai untuk membajak. Bahasa kita nenggala. Bahasa sini apa? Hah? Ramuat. Rabuat. Rabuat. Iya, rabuat. Nah, kalau antum punya 3 ekor sapi yang antum tentukan ini adalah hewan korban, itu tidak boleh digunakan untuk membajak. Yang lainnya silahkan, karena ini hewan ini sudah dikeluarkan dari kepemilikan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yarkabuha, tidak boleh tunggang juga. Illa idza kana li hajatin wa laysa 'alaiha darar, kecuali apabila ada keperluan yang mendesak dan itu tidak melelahkannya, tidak membuatnya sakit, tidak membuatnya cacat. Ya, misalnya ada barang-barang yang antum tidak bisa pikul. Ya, tidak bisa pikul, maka antum bagi-bagi dia. Ditaruh di sapinya sebagian, kemudian sebagian dibawa sama dia. Ya. Dan antum harus meyakini bahwa memikulnya ini tidak akan memudaratkannya, tidak akan melukainya, tidak akan membuatnya jatuh di jalan. Ya, karena seandainya dia jatuh, antum harus apa? Misalnya sekarang antum taruh dia di bakul, di apa namanya? Di punggungnya. Ya, yang isinya mungkin air atau isinya makanan atau isinya beras atau yang lain-lainnya. Gara-gara bakul itu udah kepeleset, kakinya jatuh sehingga patah. Maka bagaimana sekarang tindakan antum? Harus menggantikannya dengan yang serupa. Ya, makanya jangan macam-macam. Ya, kalau antum nanti membeli seekor domba yang umurnya tadi 6 bulan bisa diangkat pakai tangan satu oleh Pak Nur, antum taruh di rumah kemudian ditunggang sama anaknya pola kengnya, harus antum ganti dia nanti. Ya, nah itu konsekuensinya apabila kita sudah menentukan bahwa hewan ini adalah hewan korban. Ya, kemudian wala yahlubu min labaniha, dan tidak boleh dia memerah susunya. Ya, ma yunqisuha aw yahtajuhu waladuha almuta'ayyin ma'aha, susu yang dia butuhkan atau dibutuhkan oleh anaknya. Wala yajuzu syai'an min sufiha, dan tidak boleh kalau dia memiliki apa namanya? Bulu yang lebat, tidak boleh antum ambil bulunya kemudian antum bikin apa? Sweater, jaket untuk musim dingin, dipakai sama anaknya, enggak boleh itu. Ya, karena itu adalah sudah kita keluarkan dari harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat ini antum perhatikan. Idza ta'ayyabat 'aiban, antum ingat yang tadi ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini. Antum ingat ya? Ya, yang pertama tadi apa? Tidak boleh dia melakukan tindakan-tindakan yang menghalanginya untuk dikorban. Seperti apa? Dihibahkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Ini sudah hadiah saya kasih kamu, tak boleh. Atau dijadikannya sebagai jaminan, dia berutang, ya, nggak ada jaminan, ya sudah hewan korban saya dulu jadi jaminannya, nggak boleh itu. Dan ini sudah keluar dari harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila orang yang memiliki hewan korban itu meninggal dunia, maka ahli warisnya harus apa? Menyembelihnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dimanfaatkan untuk membajak atau ditunggang atau diambil susunya. Kemudian yang keempat, idza ta'ayyabat, apabila dia terjadi padanya suatu aib, satu cacat.
Cacat ini yamna'ul ijza'. Cacat ini membuatnya tidak boleh dikorbankan. Sebagaimana sudah kita jelaskan cacat-cacat yang tadi. Ya, dia membeli hewan korban yang sehat walafiat, tidak ada kekurangannya sama sekali. Lalu ada cacatnya, muncul cacat. Terjadi suatu cacat yang menghalanginya untuk disembelih. Maka di sini ada dua gambarannya. Yang pertama, an yakuna bi fi'lihi wa tafriqihi. Cacat itu terjadi karena kelalaiannya dia. Dia lalai. Ya. Ditaruh di sembarangan tempat sehingga cacat dia. Cacat ini mengakibatkan dia tidak boleh disembelih. Mungkin pecah matanya atau patah kakinya. Ya, maka dia harus menggantinya dengan kambing yang serupa atau onta atau sapi yang serupa. Karena aibnya itu dia menimbulkan gara-gara dia sehingga dia ada aibnya. Ya. Jadi antum harus hati-hati. Jangan taruh dia enggak diikat lalu ditaruh di tengah jalan, di tengah sawah, turun hujan sakit dia, antum harus menggantinya. Karena antum yang waktu membelinya sehat walafiat, ini antum persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ketika mau disembelih dia sudah sakit, harus diganti karena kelalaiannya antum ini. Kemudian an yakuna ta'ibuha biduni fi'lin minhu. Yang kedua, aib itu muncul bukan karena disebabkan oleh dia dan bukan juga karena kelalaiannya. Maka di sini boleh dia menyembelihnya. Menyembelih hewan itu. Ya. Kemudian idza dha'at aw suriqat. Apabila hewan ini hilang atau dicuri, ya, maka ini juga gambarannya dua. Yang pertama, an yakuna bi tafritin min, bisa jadi dia hilang atau dicuri karena kelalaiannya, ditaruh di pinggir jalan, dibawa sama orang. Kan banyak sapi-sapi tidak di jalan-jalan ini banyak yang tidak diikat, tidak dilepas begitu saja. Ya. Maka apabila dia hilang, dia dicuri gara-gara kelalaiannya, maka di sini fayajibu alaihi ibdaluha bimithliha ala sifatiha au akmal yadhbahuhu badalan anha. Maka wajib dia menggantinya dengan yang serupa atau yang lebih sempurna, lebih sehat, lebih gemuk, lebih mahal daripada yang hilang itu. Disembelih sebagai pengganti yang hilang tadi. Yang kedua, an yakuna dzalika biduni tafritin minhu. Ya. Dia hilang bukan karena kelalaian dia. Maka di sini fala dhamana alaihi. Dia tidak wajib menggantinya. Dia tidak lalai. Dia sudah masukkan ke kandangnya, kemudian diikat dengan baik, kemudian kandangnya juga ditutup dengan baik. Datang malam-malam maling kemudian dicuri. Ya. Maka dia tidak wajib menggantinya. Lakin mata hasala 'alaiha, akan tetapi apabila dia temukan sapinya itu atau bisa dikembalikan lagi, berhasil yang mengembalikan sapinya itu lagi, wajib alaihi at-tadhhiyatu biha walau ba'da fawati dhabhil waqti dhabh. Maka dia wajib menyembelihnya meskipun waktu menyembelih sudah habis. Berapa hari kita menyembelih? Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 14 dia temukan sapinya. Ya, maka wajib menyembelihnya. Ya. Kemudian ikhwani fi din a'azzakumullah.
Yang ketujuh, yang keenam, hewan korban kita ini rusak, mati atau patah kaki tangannya, maka di sini ada 3 bentuknya. Ini antum harus ingat ini. Ya, banyak sekali yang antum harus ingat ini. Yang tadi itu ingat antum tadi itu? Hah? Yang tadi itu. Seandainya ada cacatnya. Kalau cacat ini disebabkan oleh kelalaiannya, bagaimana dia? Harus dia ganti dengan yang bagaimana? Dengan yang serupa atau yang lebih baik. Ya. Kalau bukan dengan kelalaiannya dia, maka silahkan disembelih. Demikian juga kalau dia hilang. Nah, sekarang kalau dia rusak ini, ya, maka ini ada 3 gambarannya. Yang pertama, an yakuna talafa bi amrin la sun'a li adamiyyin fihi, kal marad wal afa samawiyah wal fi'lu alladhi taf'aluhu hiya fatamut fala dhamana 'alayh. Yang pertama, jika dia rusak dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, setelah dia beli seekor kambing, tiba-tiba datang musim dingin, membuat kambing ini mati. Maka di sini dia tidak perlu menggantinya, karena ini bukan perbuatannya dia. Ya. Yang kedua, an yakuna talafa bi fi'li malikiha. Dia rusak, dia mati karena ulah pemiliknya. Sembarangan tempat ditaruh sehingga sampai dia mati. Maka di sini dia harus menggantinya dengan yang serupa atau yang lebih bagus. Yang ketiga, an yakuna talafa bi fi'li adamin ghair malikiha. Yang ketiga, kerusakannya itu timbul karena orang lain, bukan pemiliknya. Ya. Seperti dicuri dia misalnya. Dalam kondisi seperti ini, fa in kana la yumkinu tadminuhu, kalau seandainya orang yang merusaknya itu, yang membuatnya mati, tidak bisa dituntut, seperti perampok atau pencuri, maka ini adalah sama seperti yang pertama, dia tidak wajib menggantinya. Ya. Wa in kana yumkinu tadminuhu, adapun jika bisa kita menuntutnya orang ini, dia bukan pencuri, bukan perampok, tapi tetangga kita, bisa kita menuntutnya, ya, maka harus dituntut, diminta agar dia menggantinya, kemudian disembelih. Ini yang ke-6. Yang ke-7, ingat antum semuanya ya ikhwah. Yang ke-7, idza dhubihat qabla waqti dzabh, apabila disembelih sebelum waktu menyembelih. Ya, seperti tadi siapa yang dikasih hewan korban, malam-malamnya disembelih. Ya. Jadi kalau ternyata dia disembelih sebelum waktu menyembelih, kalau ini karena kelalaiannya dia, maka dia harus menggantinya. Ya, meskipun dia berniat ini sembelihan adalah untuk udhiyah, tapi disembelih sebelum waktu menyembelih, maka itu sembelihannya tidak sah. Ya, karena disembelih sebelum waktunya. Jika disembelih sebelum waktunya, maka hukumnya tadi sama seperti hukumnya yang 3 sebelumnya kita sebut, yaitu dia rusak atau dia mati. Kalau memang itu karena kelalaiannya dia harus menggantinya.
Ya, kalau dia tahu besok orang akan sholat hari raya, dia tahu itu, malamnya disembelih. Ya, maka ini dia harus menggantinya dengan yang serupa dan yang lebih bagus. Kapan disembelih? Besoknya disembelih. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, bisa jadi juga dia menyuruh seorang yang mewakilinya. Saya punya hewan korban, saya serahkan sama fulan untuk disembelih. Ini yang akan menyembelihnya ini adalah wakil saya. Yang pertama, dia menyembelihnya dengan niat untuk pemiliknya. Ya. Si fulan menyembelihkan untuk saya. Saya berada mungkin di Mataram, kemudian disembelihkan hewan korban ini untuk saya. Fa in radiya bidzalik ajza'at. Kalau dia rida disembelihkan oleh si fulan, maka korbannya itu sah. Wa illam yarda lam tujzi 'ala sahih, maka korbannya itu tidak sah. Saya mau si fulan menyembelihnya, tiba-tiba si fulan yang orang lain yang menyembelihnya. Saya tidak rela kalau fulan itu menyembelih hewan korban saya. Di sini para ulama berbeda pendapat, namun kata Syekh, pendapat yang sahih yang lebih kuat adalah bahwa korban itu tidak sah. Jadi jangan antum mengentengkan masalah korban ini. Jangan mengatakan siapa sudah menyembelihnya. Ya, harus nanti ketika mau menyembelih dikumpulkan orang-orang yang berkorban itu, kemudian hewan korban kita ini jumlahnya sekian-sekian. Kemudian yang akan menyembelihnya nanti fulan bin fulan sama fulan. Ada kira-kira yang keberatan kalau disembelih sama fulan ini? Ya, kalau mengatakan oh saya keberatan, saya enggak mau sama si fulan ini. Mungkin ada ada masalah dengan dia, saya enggak mau korban saya disembelih sama si fulan. Ya sudah, kita ganti si fulan. Ganti dengan si fulan. Kira-kira antum rela kalau si fulan ini menyembelihnya? Rela ya semua. Jadi jangan mengentengkan masalah ini ya ikhwan. Ya. Gambaran yang kedua, dia ngorban hewannya orang lain ini, dan ini mewakili. Silakan wakili saya untuk menyembelih hewan saya. Tapi ketika dia menyembelihnya, dia niatnya bukan untuk saya tapi untuk dirinya sendiri. Ya. Fa in kana ya'lam annaha li ghairihi lam tujzi anhu wala an ghairihi. Kalau dia tahu bahwa itu adalah, dia yakin bahwa itu bukan miliknya dia, maka ini hewan korbannya ini tidak sah. Dia mengatakan ini korban saya, maka yang mewakili saya itu dia tidak niatkan untuk saya tapi untuk dirinya, maka untuk dirinya tidak, untuk saya juga tidak jadinya. Ya, hati-hati ya ikhwan menyembelih ini. Wa yajibu alaihi dhamanuha bimithlihi yadfa'uha ila sahibiha liyudhiya bihi illa an yubarri'uha sahibihi. Maka dia harus menggantinya dengan yang serupa atau yang lebih bagus, dia berikan kepada pemiliknya untuk dikorbankan, atau dia dibebaskan, dimaafkan oleh yang punya korban. Kalau seandainya hewan korban ini kurus, yang disembelih sama wakil itu yang diniatkan untuk dirinya kurus, dia harus menggantinya. Ternyata penggantinya itu gemuk lebih mahal, maka boleh dia minta tambahan dari siapa? Dari yang punya kambing itu. Ya. Kemudian yang ketiga, la yanwiha an ahadin. Dia tidak meniatkannya untuk siapa-siapa, untuk dirinya tidak, untuk majikannya juga tidak. Makanya di sini ya ikhwah, pentingnya yang namanya niat itu. Innamal a'malu binniyat.
Amalan itu sesuai dengan niatnya. Antum kesini hanya sekedar untuk untuk bertemu sama fulan ya dapatnya fulan, bertemu sama fulan. Tapi kalau kesini datang ke pengajian tujuannya mencari ridha Allah, antum pula mengantongi pahala. Tapi kalau niatnya untuk bertemu sama fulan ya ketemunya sama fulan saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alla yanwiha an ahad fala tujzi an ahad. Jadi kalau dia tidak meniatkannya untuk siapapun juga, ya, dia lihat ada hewan korban di sana, langsung dia masuk, kemudian dia sembelih. Dia enggak tahu ini untuk siapa dan untuk siapa, maka ini sia-sia jadinya. Dia untuk dia tidak, untuk orang lain juga tidak. Maka antum harus sepakat siapa yang akan menyembelih. Kira-kira siapa yang akan disuruh menyembelih di sini misalnya? Abus atau siapa yang antum sepakati? Ya, harus sebelum hari hanya itu ditentukan. Ya, kira-kira antum ikhlas kira-kira kalau disembelih sama si fulan ini, waduh saya enggak mau sama si fulan ini. Ya ganti dengan si lain. Siapa lainnya si fulan. Ah ini cocok saya ini. Ya silakan. Ya, ini penting sekali ya ikhwah. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Yang keenam sekarang. Fima yu'kal min al-udhiya wa yufarraq. Yang dimakan dan yang dibagikan dari hewan korban ini. Yushra' lil mudahhi ay ya'kula min udhiyatihi. Disyariatkan bagi orang yang berkorban untuk memakan dari hewan korbannya. Kalau dulu kita enggak berani makan dari hewan korban ini, harus semuanya dibagi-bagikan semuanya. Ya. Padahal hewan korban ini disyariatkan bagi kita untuk memakannya. Dan sebagian dihadiahkan atau disedekahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hajj ayat 28. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari korban itu, wa at'imul ba'is, dan berikan kepada orang-orang yang sengsara, sebagian berikan kepada orang-orang yang sengsara dan berikan kepada orang-orang yang fakir. Di ayat yang lain di dalam suratul Hajj juga ayat 36 dalam suratul Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah dari korban itu, wa at'imul qani', dan bersedekahlah kepada orang-orang yang qani', yang tidak mau meminta-minta. Meskipun ada orang berkorban tapi dia tetap aja diam di rumahnya. Dia butuh tapi dia tidak mau datang ke tempat berkorban, mana bagian saya, dia diam aja di rumah. Ini orang yang yang tidak mau meminta-minta, al-qani'. Kemudian wal mu'tar, dan orang yang bahasa kita, bahasa Sasaknya dia songel, bahasa sini tidak malu meminta-minta. Daila. Iya, berarti sama kayak bahasa Sasak, daila berarti. Iya. Itu al-mu'tar. Kemudian dan juga berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulu wa at'imu waddakhiru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanlah dari hewan korban kalian itu, wa at'imu, dan bersedekahlah, waddakhiru, dan simpanlah sebagian. Nabi tidak menjelaskan berapa persen yang kita makan
Atau berapa persen yang kita simpan, berapa persen yang kita sedekahkan. Namun hewan korban ini ada untuk dimakan pada hari itu, ada untuk disimpan, ada juga untuk disedekahkan. Berapa? Terserah kita. Ya, mau diserahkan semuanya juga untuk panitia agar disedekahkan juga enggak jadi masalah. Ya. Kemudian demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dari hewan korban kalian, waddakhiru dan simpanlah, wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi miqdari ma ya'kul wa yahdi wa yatasaddaq. Para ulama berbeda pendapat. Berapa banyak yang disimpan, berapa banyak yang disedekahkan, berapa banyak yang dimakan. Ya. Namun Syekh di sini kecenderungannya adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. Kemudian yang ke-7, fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah. Apa yang dihindari oleh orang yang akan berkorban. Ya, saya ingin berkorban. Apa yang harus saya hindari? Idza arada ahadun an yudhhi. Apabila salah seorang akan berkorban, wa dakhala syahrul Dzulhijjah, dan masuklah bulan Dzulhijjah, imma bi ru'yati hilalih atau bi ikmali Dzulqa'dah 30 yawma. Bisa jadi penentuan Dzulhijjah itu dengan ru'yah atau dengan menyempurnakan bulan Dzulqa'dah menjadi berapa hari? 30 hari. Ya, Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan apa ya ikhwah? Bulan yang haram, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Sepanjang tahun ya kita tidak boleh melakukan kezaliman, tapi di bulan ini sangat ditekankan karena bulan ini adalah bulan yang mulia. Dan jangan sampai bulan Ashhurul Hurum ini masuk kita masih tidak saling sahabat dengan tetangga, tidak saling sahabat dengan teman dan yang lain-lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-Nya kecuali orang-orang yang tidak saling sapa. Dikasih dia kesempatan, kasih mereka berdua kesempatan. Kalau dia islah, diampuni dosanya. Kalau tidak, sudah lolos waktunya. Nanti hari Senin dan Kamis berikutnya lagi. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan di bulan yang mulia ini kita tidak saling sapa dengan teman, dengan tetangga, lebih-lebih lagi dengan keluarga. Ya. Fa innahu yahrumu alaihi an ya'khudha syai'an min sya'rihi aw adfarihi aw jildihi hatta yadhbah udhiyatah. Orang yang akan berkorban apabila masuk bulan Dzulhijjah, maka haram baginya untuk memotong rambutnya. Haram memotong rambutnya atau memotong kukunya. Ya, jadi sabar antum 10 hari ini sabar. Namun kadang-kadang ada ikhwan-ikhwan kita ini yang agak sedikit nakal. Dia tahu sudah si fulan ini kebetulan tanggal dari sebelumnya dia tidak sempat cukur rambutnya, tidak sempat cukur kumisnya, tidak sempat memotong kukunya. Sengaja nanti korbannya di hari yang ketiga baru disembelihkan supaya dia apa? Tetap apa istilahnya? Tetap tidak nyaman. Kan kalau sudah
panjang rambutnya atau panjang kumisnya atau panjang kukunya kan tidak nyaman kita ini. Namun ada ikhwan-ikhwan kita ini tidak akal. Ya, dia ingin cepat-cepat korbannya disembelih, namun dia sengaja ditunda-tunda sampai hari yang terakhir. Sebelum tenggelam matahari disembelihkan dia. Dia ngerjain temannya. Jangan begitu ayo ikhwan. Ya, jadi apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka haram dia potong rambutnya. Haram dia potong kukunya. Haram dia menyobek kulitnya. Kulit bibir misalnya yang kering-kering, jangan antum iseng-iseng. Ya, atau ada biasanya ikhwan kita yang suka mencabut bulu hidungnya, diam-diam dicabut-cabut, atau bulu jenggotnya. Ya, itu semuanya tidak boleh dipotong, haram dipotong kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah. Wa fi lafz, di riwayat yang lain dikatakan dakhalatil ashr, masuk 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal fajri wa layalin ashr." Layalin ashr ini adalah ashr Dzulhijjah. Nah, idza dakhalatil ashr, apabila 10 hari Dzulhijjah ini sudah masuk, wa arada ahadukum an yudahhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya. Ya. Wa riwayat rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim. Wa fi lafz, di riwayat yang lainnya, fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudahhi. Tidak boleh dia memotong rambutnya, memotong kukunya sampai dia berkorban, sampai dia sembelih korbannya. Ya. Wa fi lafz, di riwayat yang lain, fala yamassa sya'rahu wala basharahu syai'an. Ya, di riwayat yang lain dikatakan la yamas, jangan dia menyentuh rambutnya, jangan juga menyentuh kulitnya. Jangan menyentuh kulitnya, artinya jangan disobek kalau ada kulit-kulit yang kering itu. Jangan disobek. Sebagaimana Syekh ini kulitnya kering mau dipotong. Sekarang sudah tanggal 3 Dzulhijjah. Ya, tunggu nanti kalau sudah hewan korbannya antum disembelih baru boleh memotong rambutnya atau memotong kulitnya yang kering. Wa idza nawal udhiyah athna al-ashr amsaka an dhalik min hina niyyatihi wala ithma alayhi fima akhadha qabla an-niyyah. Tapi mungkin ada orang yang tidak ada niatnya untuk berkorban karena dia belum punya uang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 dia belum punya uang. Dia tidak punya niat. Tanggal 6 alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki. Maka di tanggal 6 itu dia berniat untuk berkorban. Maka sejak dia berniat itu, dia tidak boleh lagi memotong rambutnya, memotong kukunya, menyobek kulit-kulitnya yang kering. Ya, yang sebelumnya itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum punya niat untuk menyembelih sebelumnya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu dia belum punya niat. Di tanggal 6 dia punya niat dan punya uang, maka sejak itu dia tidak boleh memotong rambutnya, memotong kumisnya dan menyobek kulitnya yang kering. Wal hikmatu fi hadzal nahi. Hikmahnya kenapa kita dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, memotong kulit? Annal mudahhi lamma syaraka al-hajj fi ba'd a'mal an-nusuk wa huwa at-taqarrub ila Allah ta'ala bi dzabhil qurban. Karena orang yang menyembelih ini, orang yang akan berkorban, dia menyerupai orang yang berhaji di sebagian pelaksanaan ibadah haji. Dia ikuti jemaah haji.
Ya. Apa pelaksanaan jamaah haji yang diikuti oleh orang-orang di Indonesia ini, orang yang tidak berhaji, yaitu berkorban. Tadi kita katakan haji yang wajib berkorban itu haji apa? Haji tamattu' dan haji qiran. Ya, qiran artinya menggabungkan antara umrah dan haji. Ifrad ini tunggal. Ya, dia hanya mengerjakan haji. Ya, namun sayangnya banyaknya jamaah haji Indonesia yang memakai ifrad untuk menghindari menyembelih ini. Sayang katanya. Membeli kambing di Mekah harganya hampir 400 real. Atau mungkin gak dapat sekarang 400 real. Ya. Jadi menghindari menyembelih itu, mereka sampai memakai apa? Ifrad. Kemudian jadi orang yang berkorban, dia menyerupai orang yang berhaji dalam beberapa pelaksanaan ibadah haji seperti berkorban. Kita sama seperti mereka dalam hal ini. Maka syarakau fi ba'd khasaisil ihram, maka dia juga disyariatkan untuk menyerupai jamaah haji dalam beberapa sifat-sifat ihram. Orang yang sudah memakai ihram, apakah itu untuk haji atau umrah, maka tidak boleh lagi dia mencukur rambutnya, tidak boleh lagi memotong kukunya, tidak boleh lagi menyobek kulit-kulitnya yang kering. Ya, antum mau pergi umrah sekarang. Ya, sudah pakai pakaian ihram. Begitu dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka tidak boleh lagi dia cukur rambutnya, tidak boleh dia potong kukunya, tidak boleh dia menyobek kulitnya yang kering. Ya, demikian juga orang yang haji. Kalau dia sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka tidak boleh dia memotong kukunya, memotong rambutnya, menyobek kulitnya yang kering. Ya, jadi hikmahnya agar kita menyamai jamaah haji. Meskipun kita di sini digontar, tapi kita menyamai jamaah haji. Bedanya apa? Bedanya mereka itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kita di sini mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu ekor kambing. Maka yang tidak boleh memotong rambutnya di sini siapa? Dia sendiri, suami itu atau ayah itu. Ya, istrinya, anaknya boleh potong kuku, boleh potong rambutnya. Dia yang akan berkorban itu, dialah yang tidak boleh apa? Memotong rambutnya, memotong kukunya, menyobek kulitnya yang kering. Jelas ya ikhwah? Jangan nanti diumumkan sama tetangga-tetangganya, enggak boleh harus potong kuku, potong anunya karena besok saya akan berkorban. Ya, jadi orang yang akan berkorban itu saja yang apa? Yang tidak boleh. Kemudian wa ala hadza amma man yudahha anhu fala yata'allaq bihi. Adapun orang yang tidak berkorban atau dilibatkan dalam korban itu, maka dia tidak perlu tidak masuk dalam hal ini. Orang yang dilibatkan dalam korban, apa maksud dilibatkan? Misalnya, ya Allah ini korban saya dan korban keluarga saya. Korban keluarga saya maksudnya adalah istri saya, anak-anak saya, ya, masuk di dalam kata-kata keluarga saya. Maka mereka tidak masuk dalam hukum ini. Mereka boleh mencukur rambutnya, boleh memotong rambutnya, boleh memotong kukunya, boleh mencabut kulitnya yang kering. Ya, yang suami yang punya uang itu dia yang tidak boleh. Wa ala hadza fayajuzu li ahli al-mudahhi an ya'khudhu fi ayyam al-'ashr min asy-sya'ri wad-dhafri. Maka dengan demikian keluarganya boleh memotong rambutnya, kukunya dan menyobek kulitnya. Wa man arada wa man akhadha wa idza akhadha man yuridu al-udhiyah syai'an min sya'rihi wa dhafrihi wa basyaratihi. Jika ada seseorang yang akan berkorban, dia potong kumisnya, dia potong kukunya,
maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan apa? Maksiat yang sangat besar. Ya, wala kafarata alaih, dan dia tidak perlu membayar kafarah, cukup dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa besar. Wala yamna'uhu dzalika 'anil udhiyah kama yadhunnu ba'dul awam. Orang awam keyakinannya adalah apabila orang yang akan berkorban lalu dia potong rambutnya atau dia potong kukunya, maka korbannya tidak sah dan dia tidak boleh apa berkorban. Ya, ini tidak benar. Ya, dia tidak perlu bayar kafarah, dia cukup hanya sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akhadha syai'an min dzalika nasiyan aw jahilan aw saqata asy-sya'ru bila qasdin fala itsma 'alaih. Apabila dia tidak sengaja, dia garuk-garuk kepalanya karena dia gatal, jatuh rambutnya, berguguran rambutnya, ya, dia tidak sengaja atau dia lupa, maka fala itsma 'alaih, dia tidak berdosa. Wa in ihtaja ila akhdhihi falahu akhdhuhu wa la syai'a 'alaih, mithlu an yankasira dhafruhu fayu'dhihi fayaqussuhu. Ada orang yang tidak sengaja patah kukunya sehingga dia tersisa sedikit sekali di sini. Ya, ini sangat mengganggunya. Ya, ini boleh dipotong karena ini untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau dibiarkan dia akan terluka atau akan menyebabkan lukanya akan menjadi semakin besar. Maka karena dia memotongnya tidak sengaja, patah kukunya. Ya, patah dia tidak sengaja kukunya. Kalau dibiarkan ini akan menyakitkan, maka di sini boleh dia mengambilnya. Karena ini adalah dalam bentuk apa? Darurah. Ya, aw yanzil asy-sya'ru fi 'ainihi fayuziluhu aw yahtaju ila qassatin limudarati jurhin aw ghairiha. Atau ada luka di kepalanya sehingga rambutnya masuk ke dalam lukanya itu dan ini sangat menyakitkan. Boleh dihilangkan sebagian dari rambutnya yang mengganggu lukanya itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau memang ada keperluan yang sangat mendesak, ya, yang apabila tidak dikerjakan kita akan menimbulkan kemudaratan bagi kita, maka silahkan boleh dipotong kukunya atau potong rambutnya dan sembelihannya sah dan dia tidak perlu bayar kafarah. Yang sengaja memotongnya atau yang tidak tahu atau yang lupa, maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada satu atau dua pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, kita katakan wallahu a'lam. Nah, ya. Kita menyembelih dengan menyebutkan nama orang-orang yang berkorban bagi yang beriman, apakah harus seperti itu atau tidak perlu seperti itu. Dia cukup dia tahu ini kelompok berapa sudah cukup. Di kelompok ini isinya fulan di kelompok nomor 1. Oh ya, ya Allah ini sembelihannya kelompok fulan, kelompok 1. Cukup. Tidak perlu ya Allah ini sembelihannya Pak fulan bin Pak fulan dan yang kedua fulan bin fulan, habis waktunya. Ya, cukup dia niatkan ini untuk kelompok 1, sudah cukup itu. Ya, enggak jadi masalah. Kalau tidak disebut juga di dalam hatinya sudah cukup itu. Bagaimana kalau ada orang berkorban tapi belum akikah? Ya, akikah dulu. Ya, akikah dulu, nanti kalau sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan baru berkorban. Ya, akikah itu di saat dia keluar dari perut ibunya. Akikah ini adalah tugas orang tua sebetulnya. Dan kita sebagai anaknya harus membantu orang tua kita dalam melaksanakan ibadah ini. Mungkin orang tua kita dia tidak tahu. Ya,
Kemudian mungkin orang tua kita pada saat itu dia tidak punya uang untuk mengakikahkan anaknya, maka di sini anak-anaknya disyariatkan untuk membantunya. Ya, dia akikahkan untuk dirinya karena orang tuanya tidak mampu. Dia beli seekor kambing untuk meringankan beban orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi yang lainnya ya ikhwan? Nah, terkait akikah tadi ada yang berpendapat bahwa dikiaskan ini akikah itu kalau anaknya lebih dari 2, apakah boleh nanti dicukupkan dengan 1 ekor sapi? enggak bisa. Karena akikah itu sudah ditentukan jenis binatangnya. Sama seperti tadi kita katakan. Korban ini sudah ditentukan jenis hewannya, yaitu bahimatul an'am. Akikah sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia laki-laki, kambingnya 2. Kalau dia perempuan adalah 1. Tapi mungkin banyak yang tidak bisa makan kambing misalnya. Maka tidak apa-apa dia belikan beberapa kilo kambing untuk orang-orang yang tidak bisa makan afan. Dia membeli beberapa kilo daging sapi untuk orang-orang yang tidak bisa makan daging kambing. Namun pada dasarnya akikahnya itu yang disembelihkan adalah kambing itu. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Ada lagi yang lainnya ya ikhwan? Naam. Gimana? Iya. Jadi ayo ikhwan, takmir masjid juga tidak boleh dia asal-asal mengambil. Harus dia ada persetujuan dari pemilik hewan korban itu. Ya. Nanti orang-orang yang berkorban ini dikumpulkan. Pak, ini yang kita akan sembelih, yang kita akan potong. Ini misalnya 3 ekor. Dan 3 ekor ini akan memakan waktu yang lama. Kalau seandainya saya mengambil dari hewan yang bapak-bapak korban ini mungkin dagingnya sekilo dari kelompok 1 atau setengah kilo dari kelompok 2, atau kira-kira ikhlas atau enggak? Harus, karena ini harta seorang muslim, enggak boleh kita mengambilnya secara diam-diam, dan dia juga harus melepaskannya dengan sukarela. Ingat apa kata Rasulullah SAW tadi, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil kecuali dengan sukarela. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha." Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan, tidak ada orang yang akan dizalimi. Meskipun sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi akan dihadirkan nanti. Bagaimana kalau dengan sekilo daging? Ya. Jadi jangan dientengkan masalah sesuatu yang sudah. Karena apabila ada sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam perut kita itu, imma dia akan menjadi daging, atau akan menjadi darah, atau akan menjadi tulang. Itu pasti. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minas suht fan nar aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka tempatnya. Jangan main-main dengan sesuatu yang haram ini. Jangan dikira dia masuk kemudian dia keluar. Tidak. Ada hisab yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah." Kami turunkan kepadamu ya Muhammad kitab. Tibyanan, isinya kitab ini penjelasan tentang semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini nanti jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh ya Allah, saya tidak tahu hukumnya." Ah, bohong kamu, sudah saya jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Dia motong leher, dia potong telinga kambing itu atau sapi itu. Oh ya Allah, saya tidak tahu hukumnya. Bohong kamu, sudah saya jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada besok di hari kiamat orang mengatakan, oh ya Allah, saya tidak tahu. Ya, kamu bukan tidak tahu, tapi kamu tidak mau tahu. Al-Quran ada, sunnah Nabi ada. Tidak pernah kamu baca Al-Quran, tidak pernah kamu baca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya mengatakan saya tidak tahu? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda
dan sebagai petunjuk, wa rahmah dan sebagai rahmah, tapi tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang lain dari ikhwah? Nah. Ya? Apa? Ulang lagi sekali. Apa? Iya. Nanti ayo ikhwah akan ada syurutuz zakat, syarat menyembelih. Dan apa yang dibaca sudah kita katakan tadi, cukup dia mengatakan bismillah Allahu akbar saja. Kalau dia mengatakan bismillah Allahu akbar, hada anni, ini adalah korbanku dan ini adalah korban keluargaku. Kalau dia menyembelih akikah, kalau dia bapaknya, dia mengatakan bismillah Allahu akbar, sudah pasti itu niatnya untuk siapa? Untuk siapa? Kalau memang bapak yang menyembelih, pasti itu anaknya. Ya, karena ini anaknya. Tapi misalnya ada orang akikah dia tidak bisa nyembelih. Ya, antum lewat, fulan ta'al, saya enggak bisa nyembelih, tolong sembelihkan saya ini untuk akikah anak saya. Siapa nama anakmu? Muhammad. Bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza aqiqatu fulan. Ya Allah, ini akikahnya Muhammad. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, tapi jangan lupa bismillah Allahu akbar. Ya, hanya itu saja. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain dari ikhwan? Nah. Masalah apa? Ya. Bantu. Ya. Bantu ringankan beban orang tua. Ya. Karena itu beban yang dia bawa mati, terus beban itu, utang itu dibawa, ringankan dia. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain dari ikhwah? Ya. Ya, bagi dulu 7. Ya, 1 ekor sapi ini berapa ratus bungkus jadinya, nanti dibagi. Setelah masing-masing mendapatkan bagiannya, baru dia bagi lagi. Ya, ada dimakan hari itu, ada disimpan, ada dibagikan kepada orang-orang. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan dia harus berusaha untuk akikah. Karena orang tuanya dulu dia tidak tahu, orang tuanya jahil. Dia tidak tahu kalau akikah itu adalah apa? Haknya anaknya, hak anaknya. Dia tidak tahu dulu. Dan hukum tidak tahu itu dia akan tetap ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meringankan bebannya, kita bantu mereka. Ya. Kita bantu meringankan bebannya dengan niatnya adalah untuk membantu orang tuanya. Dia membeli seekor kambing, kemudian dia sembelih sebagai akikahnya untuk meringankan beban orang tuanya yang tidak tahu hukum dulu. Bahkan korban ini sekarang orang sunnah berkorban ini sekarang dia muncul. Apalagi akikah dulu mungkin kebanyakan gak diakikahkan ini. Iya, ya sudah sekarang insya Allah akikah, dan berarti ada perubahan gizi itu. Berapa banyak kambing ini? Berapa banyak kambing ini? Ya. Iya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Sehat kita nanti. Ada lagi yang lainnya ya ikhwan? Ya. Naam. Ya apanya? Yang betina gitu. Ya bisa, tapi yang jantan lebih bagus. Ya. Ini gede narak ini. Ya. Jadi yang kita ini berkorban ini bukan semata-mata untuk daging, tapi ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
kita keluarkan dia dari harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masa kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari kambing yang lemes, yang telinganya satu enggak ada, sementara di sana ada kambing yang lebih bagus. Mau masuk surga tapi enggak mau berkorban. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada lagi yang lain, ikhwan? Nah. Antum enggak ada tadi pagi di sini? Jadi berkorban untuk yang meninggal dunia itu secara khusus untuk si fulan yang meninggal ini itu tidak ada. Ya, misalnya ibu saya meninggal, saya beli seekor sapi untuk ibu saya yang meninggal dunia itu untuk saya korbankan, itu tidak ada contohnya. Yang kedua, yang ada contohnya adalah dilibatkan dia dalam pahala itu. Saya sebagai anak ingin berkorban, maka saya mengatakan, ya Allah, ini korban saya dan korban ibu saya, afwan, atau korban keluarga saya. Ketika dia mengatakan ini korban saya dan korban keluarga saya, kata keluarga saya itu termasuk juga di dalamnya ibu bapaknya, kakek neneknya, anak cucunya, semuanya masuk di sana. Ya, namun secara khusus dia beli kambing untuk ibunya sudah meninggal, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baiknya cara adalah caranya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Nah, di rumah nakikah dulu ini. Cari yang lebih bagus dulu. Agak seolah dulu beda. Insya Allah, kalau orang niatnya karena Allah pasti dibantu oleh Allah. Amin, yang dulu ya sudah. Ini sekarang untuk anak yang berikutnya cari kambing yang bagus, yang gagah seperti Rasulullah SAW. Dicari kibas yang jantan, yang gemuk, yang bertanduk, yang putih ada hitam-hitamnya. Nah, itu warna yang paling bagus. Itu cari. Nah, iya, cari yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita ini berlanjut nanti